Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari selisih selisih rataan dari dua populasi untuk kasus di mana variansi dari masing-masing populasi tidak diketahui dan dianggap tidak sama variansinya. Jadi sebelumnya kita telah melihat bahwa kasusnya adalah variansinya nggak diketahui, tetapi yang sebelumnya variansi dari populasi pertama itu dianggap sama dengan variansi dari populasi yang kedua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang variansinya dianggap berbeda. Nah, sekedar review, kita ingat bahwa data pada populasi pertama maupun pada populasi yang kedua itu masing-masing diasumsikan mengikuti distribusi normal. Jadi data di sini XI itu mengikuti distribusi normal dengan rataannya mu1 dan variansinya sigma 1 kuadrat gitu. Dan semua data dalam populasi kedua juga diasumsikan XI itu mengikuti distribusi normal dengan rataan mu2 dan variansinya sigma 2 kuadrat gitu. Nah, kemudian kita memiliki distribusi sampling dari rataan di populasi pertama di mana semua rataan dari yang disampel diambil dari populasi pertama itu mengikuti distribusi normal dengan rataannya adalah mu1 dan variansinya adalah sigma 1 kuadrat dibagi sampelnya. Demikian pula setiap rataan yang diambil dari populasi pertama, yang kedua, itu dia akan mengikuti distribusi normal dengan rataan dari rataan sampel adalah mu2 dan variansinya dari rataan sampel atau variansi sampling dari rataan adalah sigma 2 kuadrat dibagi N2 ukuran dari sampel begitu. Nah, yang kita akan cari adalah tentang selisih dari rataan populasi pertama dikurangi rataan dari populasi yang kedua. Ini teknik membandingkan sifat data dari dua populasi begitu. Yang kita akan lihat adalah sifat dari rataan populasi pertama dan rataan populasi kedua dibandingkan gitu. Nanti kita akan bahas tentang variansi dari populasi pertama dan kedua. Kita bandingkan bagaimana karakternya. Nah, ingat bahwa karena masing-masing data di populasi pertama dan yang kedua itu mengikuti distribusi normal. Nah, sudah kita buktikan bahwa rataannya pun juga mengikuti distribusi normal. Ini sebagai distribusi sampling dari rataan gitu. Nah, karena itu selisih dari X1 bar kurangi X2 bar, selisih dari rataan kedua populasi ini, itu juga akan mengikuti distribusi normal dengan rataannya mu X bar 1 kurangi X bar 2 dengan variansinya sigma kuadrat X bar 1 kurangi X bar 2. Begitu ya, ini sudah diterangkan sebelumnya.
Nah ini yang sudah dicari berapa nilainya, ini menjadi N mu1 kurangi mu2, dan yang variansinya lebih kompleks representasinya. Baik, sekedar review, jadi dari dua populasi ini kita memiliki 4 buah kasus gitu ya. Yang pertama adalah ketika menghitung selisih rataan dua populasi ini dengan kasus di mana variansinya diketahui, gitu ya. Kemudian case yang kedua adalah menghitung selisih dari rataan dua populasi dengan variansi dari masing-masing populasi nggak diketahui, gitu. Yang ketiga adalah menghitung selisih rataan dua populasi dengan kasus di mana variansinya kedua populasi nggak diketahui, tetapi dipandang sama, dianggap sama antara sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadrat. Untuk case yang pertama, ini sekedar review. Ingat bahwa tadi untuk kasus di mana dua variansi populasi diketahui ya. Jadi baik sigma 1 kuadrat maupun sigma 2 kuadrat diketahui gitu. Nah, yang dicari adalah X1 bar kurangi X2 bar, selisih dua rataan. Nah, ingat karena ini masing-masing adalah berdistribusi normal, kita bisa transformasi ke variabel baru, ke bentuk normal baku. Ini adalah jadi X1 bar kurangi X2 bar, dikurangi rataannya, populasi, X1 bar kurangi X2 bar, dibagi simpangan bakunya, sigma X1 bar kurangi X2 bar. Nah, sudah kita hitung, ini adalah hasilnya X1 bar kurangi X2 bar, min mu1 min mu2. Ini selisih dari sampel dari kedua populasi, ini adalah selisih dari rataan dua populasi. Kemudian simpangan bakunya adalah akar dari sigma 1 kuadrat per N1, ukuran sampel pertama, ditambah sigma 2 kuadrat dibagi ukuran sampel yang kedua. Nah, kemudian selang keyakinan atau interval keyakinan 1 min alfa kali 100% untuk selisih dua rataan X1 min X2 dinyatakan oleh ini peluang karena ini adalah karena selisihnya mengikuti distribusi normal baku, maka peluang nilai Z ini diletakkan di antara minus Z alpha per 2 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari Z alpha per 2 sama dengan 1 min alpha ini. Ini Z-nya adalah yang ini. Nah, kita taruh yang ininya di sini, jadi P min Z alpha per 2 lebih kecil dari yang ini. X1 bar min X2 bar dikurangi rataan, selisih rataan populasi, dibagi akar
sigma 1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Maka pernyataannya adalah X1 bar kurangi X2 bar minus Z alfa per 2 kali sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 lebih kecil dari mu1 kurangi mu2. Ini lebih kecil dari X bar 1 min X bar 2 plus Z alfa per 2 akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 gitu. Jadi semua diturunkan dari sampel. Dari sampel, ini adalah ukuran sampel semua. Nah, kecuali bagian ininya, bagian variansinya. Sigma 1 kuadrat. Ini semua dari populasi datanya. Jadi ini kasus di mana sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui. Yang kedua adalah kasus di mana dua variansi populasi nggak diketahui. Yang kedua adalah ketika variansi populasi yaitu sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui. Tapi ukuran sampel besar. Nah, makna besar ini secara statistik adalah N1 di atas 30 datanya dan N2 juga di atas 30 begitu. Nah, sudah kita hitung di mana selisih dari X1 min X2, selisih rataan sampel, itu karena ini mengikuti normal, jadi kalau sampelnya besar, walaupun variansinya nggak diketahui, tidak apa-apa, masih normal juga gitu. Maka karena dia normal, selisihnya ini, karakter variabel acaknya mengikuti distribusi normal, maka kita akan bisa transformasi ke bentuk normal baku. Mirip yang pertama, X1 bar kurangi X2 bar, min selisih dari rataan dua populasi. Hanya di sini karena sigma kuadrat nggak diketahui, ini langsung bisa diganti oleh rataan sampel. Oleh variansi sampel S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Jadi bedanya di sini. Jika tadi sigma-nya adalah dari populasi, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, populasi. Nah, sekarang semua dari sampel, karena data dari populasi variansinya nggak diketahui. Jadi sepanjang datanya besar, ukuran sampelnya besar, maka bisa langsung diganti oleh variansi dari sampel, bukan lagi variansi populasi. Gitu. Nah, kembali bahwa selang keyakinan 1 min alfa kali 100% untuk selisih X1 bar kurangi X2 bar itu dinyatakan oleh peluang dari min Z alfa per 2 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari Z alfa per 2. Ingat, selama menggunakan Z berarti kita menggunakan distribusi normal gitu. 1 min alfa.
Nah, Z adalah yang ini. Jadi kembali masukkan ini Z-nya. P min Z alfa per 2 lebih kecil dari X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2 akar dari S1 variansi sampel per ukuran sampel tambah variansi sampel yang kedua dibagi ukuran sampel yang kedua. Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Nah, selang keyakinannya adalah sebagai berikut. Jadi X1 bar kurangi X2 bar min Z alfa per 2. Ini dikalikan ke sini. Akar S1 kuadrat, ini variansi yang pertama, sampel pertama dibagi ukuran sampel pertama, tambah variansi sampel kedua dibagi ukuran sampel kedua. Ini lebih kecil dari mu1 kurangi mu2, ini lebih kecil dari X bar min X2 bar plus Z alfa per 2 akar S1 kuadrat dibagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, seperti itu. Jadi, ini kita mengestimasi selisih dari rataan populasi dalam makna selang keyakinan. Nah, yang case ketiga adalah di mana variansi kedua populasi nggak diketahui, tapi diduga memiliki variansi yang sama. Jadi kasus yang ketiga adalah ketika variansi populasi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, tapi diduga kita bisa memperkirakan bahwa ini variansinya mirip atau sama gitu, tergantung kasus yang kita tangani. Diduga sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Ya, walaupun variansi kedua populasi nggak diketahui, tapi kita bisa memperkirakan ini beda atau sama gitu variansinya. Nah, ininya variansinya sama dan ukuran sampel kecil. Artinya N1 di bawah 30 dan N2 juga di bawah 30 datanya. Nah, di sini selisih dari X bar 1 min X bar 2 itu tidak lagi mengikuti distribusi normal. Gitu ya. Tidak lagi mengikuti distribusi normal. X bar 1 min X bar 2 gitu. Tapi kemudian karakter dari variabel acak X1 bar min X2 bar itu mengikuti distribusi T. Jadi ini karakternya mengikuti variabel acak yang berdistribusi T student. Nah, makanya ini bisa dinyatakan oleh sebuah variabel acak T, gitu. Di mana T adalah X1 bar min X2 bar min mu1 kurangi mu2, ini bagian penyebutnya sama gitu. Tapi di bawahnya beda. Ini SP, P itu dari pool kali akar 1 per N1
tambah 1 per N2. Di mana SP adalah akar dari N1 min 1 kali S1 kuadrat. Kita menggunakan variansi sampel pertama karena tidak punya data variansi populasi. Tambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi nu. Nu adalah degree of freedom, derajat kebebasan, di mana nu adalah N1 plus N2 minus 2. Ini sudah dibahas di kuliah sebelumnya. Baik, karena ini tidak lagi mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti distribusi student T, maka peluang tadi selang keyakinan 1 min alpha kali 100% dari selisih X1 bar min X2 bar. Ingat, selisih dari rataan ini adalah untuk mengestimasi, menaksir selisih dari rataan populasi. Gitu. Kita mencoba menaksir, mengestimasi selisih rataan populasi dengan selisih rataan sampel. Dinyatakan oleh distribusi T. Jadi peluang min T alpha per 2. Ingat, distribusi T karena dia mengandung variabel acak yang berdistribusi chi kuadrat, makanya distribusi T mengandung derajat kebebasan sebesar nu lebih kecil dari T lebih kecil dari T alpha per 2 dengan degree of freedom nu sama dengan 1 min alpha. Jadi mohon diingat, distribusi T itu ada derajat kebebasannya. Gitu. Semakin besar degree of freedom-nya, semakin bebas, maka dia akan mendekati normal. Jadi semakin besar datanya, maka bentuk bell shape dari distribusi T akan mendekati distribusi normal. Ingat, kalau datanya kurang, dia akan jadi distribusi T. Datanya banyak, dia akan distribusinya normal. Begitu. Nah, masukkanlah T yang ini sini. Jadi kita punya pernyataan P min T alpha per 2. Ini boleh koma atau boleh titik koma. Ini dengan degree of freedom nu lebih kecil dari yang ini. X1 bar min X2 bar min mu1 min mu2. Kita tidak bosan menulis agar sambil mengingat 1 per N1 plus 1 per N2. Lebih kecil dari T alpha per 2 nu sama dengan 1 min alpha. Kita uraikan, kita punya pernyataan X1 bar kurangi X2 bar minus T alpha per 2 nu kali SP kali akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Itu ini lebih kecil dari mu1 kurangi mu2 lebih kecil dari X1 bar X2 bar plus T alpha per 2 nu degree of freedom-nya kali SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Jadi kita mengestimasi selisih dua rataan populasi di antara batas ini.
di antara batas ini. SP dihitung di sini. N1 ada, N2 ada, S1 kuadrat ada, S2 kuadrat ada, dari sampel semua. Nu-nya adalah ini. Ukuran sampel 1 tambah ukuran sampel 2, kurangi 2. Gitu. Semua ada. Kemudian T alfa per 2 nu dihitung dari tabel. Baik, kita yang terakhir. Yang keempat, jadi ketika variansi populasinya nggak diketahui, tapi variansi populasi pertama diduga berbeda dengan variansi populasi yang kedua. Di case yang ketiga ini dianggap sama populasi. Nah, di kasus yang terakhir, yang keempat, adalah ketika variansi populasi yaitu sigma kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui. Tapi diduga variansi ke-1 tidak sama dengan variansi yang kedua. Jadi variansi dua populasi itu diduga tidak sama, gitu, agak beda nih watak datanya. Kemudian dan ukuran sampel kecil. Kita masing-masing mengambil sampel dari populasi pertama dan populasi yang kedua, tapi sampel yang diambil ukurannya di bawah 30. Gitu. N1 di bawah 30 dan N2 di bawah 30. Nah, karena ukuran sampelnya kecil, variansi sampel berubah secara besar dari sampel ke-1 ke sampel kedua akan bervariasi sangat besar, makanya tidak lagi normal. Selisih dari X1 bar kurangi X2 bar tak lagi normal, tapi dia mengikuti sebuah distribusi. Nah, di sini kita sebut sebagai T-aksen. Di mana T-aksen ini X1 bar kurangi X2 bar min mu1 min mu2 dibagi, perhatikan ini mirip ya, S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 perhatikan mirip dengan yang pertama ya, hanya di kasus variansinya sama, maka variansi dari populasi pertama, variansi populasi kedua ini sama dikeluarkan begitu. Tapi karena di sini sekarang ada variansi yang dianggap beda, jadi tidak keluar jadi SP, tidak jadi pooled variance gitu. Tapi masih nanggring di sini hanya diganti oleh variansi sampel, jadi bukan sigma, tapi masih menggunakan variansi sampel. Nah, ini T-aksen adalah sebuah representasi dari selisih variabel, selisih rataan sampel, selisih dari rataan kedua sampel, distribusinya mengikuti T-aksen, yang ini distribusi yang mendekati distribusi T. Ini tidak akan dibuktikan hari ini, agak panjang. Nah, T-aksen kemudian dengan karena masih
masih terkait dengan distribusi T, maka dia mengandung degree of freedom dengan derajat kebebasan, degree of freedom, nu, di mana nu adalah agak kompleks formulanya. Nu adalah S1 kuadrat dibagi N1. Jadi variansi yang diambil dari sampel populasi pertama dibagi ukuran sampel pertama, ditambah S2 kuadrat dibagi N2, ditambah dengan variansi dari populasi, variansi sampel dari populasi kedua dibagi ukuran sampelnya, dikuadratkan. Kemudian dibagi oleh, kita lihat, S1 kuadrat per N1, ini mirip yang di atas ya, hanya dikuadratkan. Dibagi N1 min 1. Ditambah, ini kuadratnya, S2 kuadrat dibagi ukuran sampel yang kedua, dikuadratkan dibagi N2 min 1. Gitu. Nah, kemudian selang keyakinan 1 min alfa kali 100% untuk selisih X1 bar kurangi X2 bar. Jadi selisih rataan sampel dinyatakan oleh P min T alfa per 2 dengan mengikuti distribusi T dengan degree of freedom nu lebih kecil dari T aksen, di mana T aksen lebih kecil dari T alfa per 2 dengan degree of freedom nu sama dengan 1 min alfa. Ini masukkan yang di atas. Jadi P min T alfa per 2 nu lebih kecil dari ini, X1 bar min X2 bar min mu 1 min mu 2 akar S1 bar per N1 plus S2 kuadrat per N2 lebih kecil dari T alfa per 2 nu ini sama dengan 1 min alfa. Kita keluarkan, pindahkan kiri kanan, diatur. Ini kita mengestimasi, kita mencari mengestimasi mu 1 min mu 2, ini yang dicari, tapi didekati oleh X1 bar min X2 bar. Gitu. Ini makanya diletakkan di sini, ini X1 bar min X2 bar. Ini yang dicari adalah yang ini, mu 1 min mu 2. Gitu. Ini nanti kita keluarkan ininya, kita punya pendekatan terhadap nilai selisih dari rataan populasi. Nah, bentuk akhirnya adalah X1 bar min X2 bar kurangi T alfa per 2 nu kali S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat variansi sampel kedua dibagi ukurannya lebih kecil dari mu 1 min mu 2 selisih rataan dua populasi X1 bar kurangi X2 bar tambah T alfa per 2 nu akar S1 kuadrat per N1 tambah variansi kedua kuadrat, variansi kedua dibagi N2.
Nah, ini selesai. Kita mengestimasi nilai dari selisih dua rataan populasi di antara dua batas ini. Baik, nah tadi saya tulis lagi, ini ada versi yang lain di degree of freedom-nya. Tadi nu adalah S1 kuadrat dibagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi N2 kuadrat. Ini variansi sampel pertama dibagi ukuran sampel pertama per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 kuadratkan lagi dibagi N2 min 1. Ini degree of freedom-nya. Gitu. Di buku lain atau di referensi lain bisa melihat bentuk yang agak berbeda. Misalkan ya nu adalah ini sama di atasnya S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan, tapi di bawahnya agak berbeda. Perhatikan bahwa di sini S1 kuadrat per N1 kuadrat dibagi di sini N1 plus 1 ditambah S2 kuadrat per N2 ini jika ini adalah N2 min 1, ini N2 plus 1 tapi di sini min 2. Jadi boleh pilih mana yang digunakan. Ini di buku yang Walpole and Myers, gitu, yang buku rujukan kita. Ini di buku yang lain. Nah, kita akan lihat sebuah contoh soal. Ini diambil dari buku Walpole yang lama. Perhatikan kita mau membandingkan karakter curah hujan dari dua tempat yang berbeda, gitu ya. Kita lihat di sini bahwa berdasarkan rekaman data sepanjang 15 tahun terakhir, menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan di sebuah daerah A, gitu, itu pada bulan Mei sebesar 4,93 cm, gitu ya. Di sebuah daerah A, kita hitung selama 15 tahun. Jadi rata-rata bulan Mei tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-15 di bulan Mei dirata-ratakan, gitu. Jadi hasilnya adalah 4,93 cm, gitu. Daerah A, gitu. Nah, daerah B, kita lihat adapun daerah B berdasarkan data 10 tahun. Jadi ini kalau 10 tahun per bulan, jadi memang N2 ada 10 begitu. Di bulan yang sama, bulan Mei, dikatakan bahwa terhitung, gitu, rataannya adalah 2,64. Kita lihat ini agak beda. Ini 4,93 daerah A, daerah B 2,64 cm rataannya. Dan simpangan baku 0,66 cm. Di sini simpangan bakunya adalah 1,14 cm, gitu ya. Nah, kemudian dari daerah A dan B masing-masing panjang datanya beda, ya, gitu. Dan kita punya masing-masing punya rataannya. Kita punya di sini X1 barnya punya,
kemudian simpangan bakunya ada, S1-nya ada, kemudian dan N1-nya ada. Daerah B pun sama, dia punya rataannya, yang ini, rata-ratanya, X2 bar ada, kemudian simpangan bakunya ada, 10 tahun, S2, dan panjang data ada, sepanjang 10 tahun. Komplit, X1 barnya ada, S2 bar ada, S1 ada, S2 ada, N1 ada, N2 ada. Nah, kita bisa menghitung pertanyaannya. Carilah selang keyakinan 95% untuk selisih rata-rata curah hujan yang sesungguhnya. Artinya itu kita mencari mu1 kurangi mu2. Selisih dari rata-rata curah hujan yang sesungguhnya, gitu ya. Gitu. Ini yang dicari. Tapi ini tidak ada. Ini mungkin datanya bisa ratusan tahun panjangnya itu. Kita hanya punya panjang data tadi 15 tahun dan 10 tahun, gitu. Di bawah 30 masing-masing. Kita hanya punya X1 bar kurangi X2 bar untuk mendekati ini. Sampelnya. Ini cuma 15, ini 10 tahun masing-masing. Baik, kita hitung. Jadi kita punya, saya gambar lagi, daerah A, daerah B, ini ada mu1 yang diketahui, ada juga variansi daerah A yang diketahui juga. Ini mu2 dan variansi yang kedua pun nggak diketahui. Diduga ini tidak sama. Nah, kita ambil tadi sampel dari A, dan ambil sampelnya. Kita punya X1 bar dan S1 ya. Dari daerah B, kita punya sampelnya diambil X2 bar dan S2. Simpangan bakunya. Kita lihat di sini X1 bar, nilainya X1 bar adalah 4,93 dari jumlah datanya 15 tahun ya. Simpangan bakunya adalah 1,14. Jadi kalau ada ukuran pusat ada simpangan bakunya. Dan dari panjang data sebanyak 15 tahun atau 15 titik data. Yang kedua, X2 bar nilainya adalah 2,64. Simpangan bakunya adalah 0,66. Kemudian panjang datanya adalah 10 tahun. Nah, selisihnya X1 bar kurangi X2 bar adalah 4,93 dikurangi 2,64. Ini hasilnya 2,29. Ini adalah taksiran titik X1 min X2 bar terhadap nilai mu1 min mu2 yang nggak diketahui. Ini adalah nilai taksiran titik terhadap selisih dari rataan populasi. Nah, kita lihat bahwa kira-kira begini, kalau misalkan ini ada berapa nih? X1 ini di sini misalnya nilainya itu ya. 4,93 dengan variansi dengan simpangan baku 1,14. Jadi kira-kira begini.
karena kan tadi normal ya. Kemudian untuk yang kedua 2,64 kira-kira di sini 2,64 nilai ini dengan varian siman baku yang lebih kecil, jadi akan begini, lebih tajam. Nah, selisihnya 2,29, berarti di sini 2,29. Tentu akan lebih melebar ya. Tapi masih normal. Baik, kita hitung. Pertama kita hitung ininya sudah. Selisihnya sudah. X1 bar kurangi X2 bar sudah. 2,29. Kemudian kita hitung untuk keyakinan 95%, maka 1 min alfa kali 100% sama dengan 95%. Gitu. Kita lihat, kita bisa coret persentasinya. Jadi 1 min alfa sama dengan 95 dibagi 100, ini 0,95. Gitu ya. Maka alfa adalah 1 dikurangi 0,95, ini sama dengan 0,05. Berarti alfa per 2 adalah 0,025. Ini adalah kenapa penting, karena akan menghitung T alfa per 2 nu gitu ya. Jadi ininya sudah ada nih. T 0,025. Tinggal cari nu-nya. Nu adalah lihat S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dibagi ini S1 kuadrat per N1 kuadrat tambah N1 min 1 dikuadratkan, S2 kuadrat dibagi N2 kuadrat dibagi N2 kurangi 1. Mohon ada strategi penghitungan, jadi ini hitung dulu, nanti kuadratkan, hitung, kuadratkan, nanti penjumlahannya kuadratkan. Kita lihat hasil hitungannya adalah, jadi karena ini adalah S kuadrat, S1 kuadrat adalah 1,14 kuadrat dibagi N1 adalah 15. Tambah ini S2-nya 0,66 kuadrat dibagi panjang datanya 10 tahun. Kuadratkan. Ini hasil ini kuadratkan lagi. Jadi 1,14 kuadrat dibagi 15 kuadratkan dibagi 15 min 1 tambah ini 0,66 kuadrat dibagi 10 kuadratkan lagi dibagi 10 min 1. Ini hitungan saya adalah hitungan saya 22,693. Nah, silakan hitung masing-masing. Nah, karena degree of freedom adalah harus bilangan bulat ya. Nah, dibulatkan ini. Ini berarti nu sama dengan 23. Degree of freedom-nya. Nu adalah 23. Jadi kita punya T. T-nya tadi 0,025
dengan degree of freedom-nya 23. Begitu. Jadi kita bisa melihat di tabel. Tabel di sini tadi T-nya 0,025 dengan nu-nya 23. Degree of freedom-nya nu, cari yang 23 di sini. 23. Kemudian alfa-nya, alfa per 2 adalah 0,025. Jadi kita bertemu di 0,069. 0,069. Itu ya, degree of freedom-nya, ini adalah nilai alfa-nya. Kita lihat T alfa per 2 nu sama dengan T 0,025, degree of freedom-nya 23. Ini kita punya nilai tadi 2,069. 2,069. Nah, baik, kita lihat pernyataan selang keyakinannya. Ini jadi X1 bar min X2 bar min T alfa per 2 nu kali S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 lebih kecil dari mu1 min mu2 lebih kecil dari X1 bar min X2 bar plus T alfa per 2 nu akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Jadi ini berapa? X1 bar kurang X2 bar adalah 2,29 dikurangi dari tabel 2,069. Silakan masukkan angka-angka ini, S1 kuadrat, S2 kuadrat. Kita akan punya nilai yang ini, masukkan ke sini. Nilai ini lebih kecil dari mu1 min mu2, lebih kecil dari 2,29 min yang ini 2,069 kali hitungan ini. Gitu. Masukkan aja angka-angkanya. Nah, saya memperoleh hasil 1,54 lebih kecil dari mu1 min mu2 lebih kecil dari 3,04. Gitu. Nah, kita punya pernyataan dari selisih rataan dua populasi
dalam representasi selang keyakinan 95%. Gitu. Jadi diduga selisihnya, ini kan nggak diketahui ya, tapi 90% mu1 min mu2, selisih dari dua populasi tersebut ada di antara nilai 1,54 dan 3,04. Perhatikan bahwa kalau taksiran titik ini, jadi 2,29 itu ada di antara selang yang ini. Di antara 1,54 dan 3,04 begitu. Nah, kalau kita menggunakan juga tadi formula yang degree of freedom yang kedua, ya hasilnya tidak akan juga beda gitu ya. Akan sama gitu. Sedangkan ini akan hasilnya bukan 23 ininya, bukan 23, tapi kalau menggunakan formula yang kedua itu akan 24. Tapi kita lihat bahwa degree of freedom-nya kalaupun 24, dia akan 2,064 dibanding yang 23 ya. 23 adalah 2,069. Kalau yang degree of freedom-nya 24, 2,064. Jadi tidak akan jauh beda hasilnya. Nah, jika menggunakan dua formula degree of freedom yang berbeda. Demikian kuliah hari ini tentang mengestimasi rataan dari dua populasi berdasarkan selisih rataan sampel untuk kasus variansi populasi yang berbeda dengan jumlah data yang terbatas di bawah 30 data sampel yang kecil, N1 dan N2 di bawah 30. Demikian akhir dari kuliah tentang selang keyakinan untuk selisih rataan dua populasi. Kita akan masuk ke selang keyakinan untuk rasio dua variansi. Jadi kalau rataan adalah selisihnya, kalau variansi adalah rasionya. Kita ingat bahwa di sini kita ada kasus di mana variansinya ada yang sama, ada yang variansi yang berbeda. Nah, itu kita akan uji dengan selang keyakinan di dua variansi populasi. Demikian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.